mengapa manusia diciptakan oleh Allah. Apakah Anda pernah bertanya, mengapa aku ada di dunia ini? Mengapa Allah menciptakan aku? Mengapa firman Allah menjadikan aku? Mengapa nafas Allah membuat aku hidup? Mengapa Tuhan menciptakan Anda? Mengapa Tuhan menciptakan kita semua di bumi ini? Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Saya pakai terjemahan baru kedua, jadi mungkin agak berbeda dengan apa yang Bapak Ibu punya. Yohanes 8 pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Ini adalah tentang sabda Kristus dan LAI memberi judul Yesus bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekali lagi, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di dalam ayat ini Kristus menekankan 3 hal. Kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Apa yang melatar belakangi Kristus memperkatakan hal ini kepada orang-orang itu? Apa yang membuat Tuhan kita yang mulia berkata hal seperti ini? Bukankah Ia yang adalah yang lemah lembut? Ia mengajak di dalam kerendahan hatinya, dan Ia mengajak semua orang, marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan yang lesu, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Bukankah Ia adalah pribadi yang rendah hati? Bukankah Ia adalah pribadi yang lemah lembut? Tapi mengapa Ia pada dirinya sendiri berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bagaimana cara kita untuk dapat memahami sabda dari Tuhan ini? Semua sabda, semua rema yang keluar dari Kristus Sang Logos itu bukan sesuatu yang sia-sia dan tidak berarti. Tapi apa artinya ketika Ia mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Untuk dapat memahami ayat ini, bahkan satu Injil Yohanes pun tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Sebab Yohanes dimulai dari, pada mulanya adalah firman. Ia membuka kitab suci, Ia membuka Injilnya dengan memperkatakan bahwa siapakah Kristus itu sejak semula di dalam hadiratnya yang mulia. Tapi untuk mengerti apa maksud Tuhan Yesus ketika berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Untuk dapat mengerti itu, kita harus tahu sejak semula mengapa manusia diciptakan oleh Allah. Apakah Anda pernah bertanya, mengapa aku ada di dunia ini? Mengapa Allah menciptakan aku? Mengapa firman Allah menjadikan aku? Mengapa nafas Allah membuat aku hidup? Mengapa Tuhan menciptakan Anda? Mengapa Tuhan menciptakan kita semua di bumi ini? Adakah yang pernah bertanya hal seperti itu di dalam hatinya kepada Allah? Ya Tuhan, mengapa aku ada? Ada beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia karena Allah itu butuh teman, sebab Allah itu kesepian. Tapi itu salah. Sebab Allah Sang Bapa itu telah bersama dengan firman-Nya yang hidup dan Roh-Nya yang hidup sejak kekal, dan saling mengasihi dalam realitanya yang konkret. Jadi Dia tidak butuh manusia agar Dia punya teman. Dia tidak pernah kesepian. Lalu ada beberapa orang mengatakan bahwa Allah ciptakan manusia agar manusia itu menyembah Allah. Allah itu butuh disembah, sehingga manusia diciptakan agar ada yang menyembah Dia. Tapi itu pun salah. Sebab apa? Berlaksa-laksa malaikat, kerubim dan serafim memuji Dia siang dan malam, sehingga Ia tidak butuh manusia untuk memuji Dia. Lalu apa tujuan Allah membuat kamu ada? Apa tujuan Allah menciptakan engkau dari debu tanah? Apa membuat kita diambil dari Adamah sehingga kita disebut menjadi Adam dan menjadi dari keturunan Adam? Apa tujuan Allah ciptakan kita? Sebab yang terutama bahwa Allah adalah kasih. Maka tujuan Allah menciptakan kita sejak semula adalah agar kita menikmati kasih-Nya.
Tujuan Allah sejak semula membuat manusia ada adalah agar manusia itu menikmati kasih Allah yang sempurna. Apa buktinya? Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya baik. Dan manusia dicipta pada hari yang terakhir. Pada hari pertama, langit dan bumi, Hasyamayim dan Haaretz diciptakan dengan sempurna. Dia bentangkan dalam kemahakuasaannya. Dia ciptakan benda-benda penerang. Dia ciptakan semua tumbuh-tumbuhan. Dia ciptakan semua yang ada di laut, yang ada di udara, dan semua yang ada di bumi ini siap diciptakan dengan baik. Dan hari yang terakhir, hari ke-6, manusia dicipta. Ketika semua yang baik itu telah selesai dari hari pertama sampai hari ke-6, manusia itu diciptakan terakhir untuk siap menikmati semua yang baik itu. Itulah bukti bahwa Allah memang menciptakan manusia untuk menikmati kasih-Nya. Dan Allah menciptakan manusia untuk menikmati kasih-Nya. Karena kasih Allah itu kekal, maka manusia itu pun diciptakan untuk kekal. Karena kasih di dalam Allah itu tidak pernah mati, tapi kasih yang di dalam Allah itu adalah kasih yang kekal. Maka ketika manusia diciptakan untuk hidup yang kekal, apa buktinya bahwa manusia dicipta untuk hidup yang kekal? Satu-satunya ciptaan yang dihembuskan oleh Roh yang Maha Kuasa itu hanya manusia. Ketika manusia itu diciptakan oleh Roh Allah, dihidupkan oleh Roh Allah, artinya hidup manusia itu secara terus-menerus bergantung dengan hidupnya Allah. Seperti lampu ini, kalau aliran listriknya dipotong, ia akan mati. Maka ketika kita dihidupkan oleh Roh Allah, sejatinya hidup saya dan kamu itu bergantung secara terus-menerus, secara kekal dengan hidupnya Allah. Jadi Tuhan ciptakan kamu dan saya itu untuk hidup yang kekal. Bukan, kita tidak pernah diciptakan untuk mati. Keagamaan, ideologi kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia untuk dimatikan dalam waktu-waktu tertentu. Karena Allah itu kekal, sumber segala yang baik, maka Dia menciptakan semua yang baik, dan semua yang baik itu Dia siapkan untuk manusia untuk hidup yang kekal. Nah, agar hubungan kasih ini dapat berjalan dengan baik, seperti laki-laki dan perempuan apabila bersatu dalam perkawinan kudus. Apabila laki-laki mengatakan cintanya kepada perempuan, aku mau menikahi engkau, dan bersatu dalam pernikahan kudus, perkawinan kudus. Maka ketika laki-laki itu merefleksikan cintanya yang begitu besar kepada perempuan itu, maka perempuan itu pun harus kembali mengasihi laki-laki itu agar hubungan ini dapat bertahan. Maka ketika Allah mengasihi manusia, Dia membuktikan kasih-Nya kepada manusia dengan menyediakan segala sesuatu. Maka manusia itu pun harus mengasihi Allah kembali agar hubungan itu langgeng. Sama seperti laki-laki dan perempuan harus saling mengasihi agar perkawinan kudus itu bisa langgeng dalam cinta. Tapi manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Adam dan Hawa itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Adam dan Hawa, mengasihi Allah. Maka Allah mengajari manusia itu, kalau engkau mau mengasihi aku, jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Kalau kamu makan itu, pastilah engkau mati. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan cobaan untuk Adam dan Hawa, bukan ujian buat Adam dan Hawa, tapi itu adalah cara Allah memberitahu Adam dan Hawa, beginilah caranya sekiranya jikalau engkau mengasihi aku, yaitu engkau mengikuti apa yang aku mau. Makanya Kristus pernah berkata, sekiranya engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Jadi perintah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan itu adalah cara Allah memberitahu Adam dan Hawa, beginilah caramu untuk mengasihi aku kembali, untuk mengungkapkan cintamu kembali kepadaku. Jadi jikalau kamu mau mengasihi aku, cukup jangan makan buah pengetahuan ini. Kalau engkau makan, pastilah engkau mati. Jadi ketika Tuhan mengatakan, ketika engkau makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Apa arti dari itu? Jikalau engkau gagal mencintai aku, engkau pasti berpisah dari aku, sang hidup. Apa arti kematian itu?
perpisahan dari kehidupan. Siapakah kehidupan itu? Allah sendiri. Jadi jikalau engkau gagal mengasihi aku, kalau kamu makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Tuhan sedang mau mengatakan, kalau kamu gagal mencintai aku, pastilah engkau berpisah dari aku sang hidup, maka engkau pun akan mati. Maka ketika manusia itu pada akhirnya gagal mengasihi Allah, ketika manusia itu gagal meresponi cintanya Allah, gagal menjadi taat kepada Allah, gagal mencintai Allah di dalam kehendak bebasnya, maka manusia itu pun pada akhirnya berpisah, bercerai dari sang hidup. Maka ketika manusia itu berpisah dari Allah sang hidup, maka rohnya Allah tidak lagi menopang hidupnya manusia. Maka manusia itu semakin lama semakin menua dan mati. Itulah mengapa ada kematian. Maka semakin menjadi nyata ketika Paulus sang rasul mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya yang membuat kematian itu ada di dunia ini adalah dosa. Yang membuat seluruh penderitaan yang ada di semesta ini. Sebab ketika Adam berdosa, Allah berfirman, Aruraha Adamah, terkutuklah tanah karena engkau. Adam, manusia itu diambil dari Adamah yang adalah tanah. Jadi ketika Adam itu terkutuk oleh karena dosa, maka Allah juga mengutuk tanah. Maka semua yang ada di dalam tanah ini pun ikut terkutuk karena ulah manusia. Maka semua penderitaan di dunia ini pun berasal dari kutukan itu. Karena kegagalan kita mencintai Allah. Karena kita mengedepankan keinginan-keinginan diri kita sendiri, sebagaimana nenek moyang kita telah melakukannya. Maka cintanya Allah itu kita tolak dengan mengedepankan apa yang kita inginkan. Dan semua itu membuahkan penderitaan yang mungkin Anda rasakan hari-hari ini. Dan seluruh keturunan Adam menderita dan mati. Pasti akan mati karena dosa itu. Jadi manusia itu menjadi rusak. Yang tadinya Allah ciptakan kita untuk hidup yang kekal, hidup yang kekal untuk menikmati kasih-Nya, tapi kita menolak menikmati kasih-Nya dengan tidak mau mengasihi Dia kembali, maka kita pun mati. Itu adalah kesalahan kita semua. Tapi ketika manusia itu rusak, ketika manusia itu menjadi bejat, ketika manusia itu menjadi amoral, dia tidak menjadi kudus di hadapan Allah, apakah Allah meninggalkan manusia? Apakah Dia membiarkan manusia begitu saja terbuang? Tidak. Oleh karena itu, ketika Dia menciptakan manusia untuk hidup kekal menikmati kasih-Nya, dan manusia itu menjadi rusak karena dosa, maka Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Maka Ia menjanjikan satu hal. Di masanya Adam, ketika manusia itu rusak, Allah menjanjikan satu hal. Siapakah yang dijanjikan oleh Allah? Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi yang dijanjikan oleh Allah sejak semula ketika manusia itu rusak, yang dijanjikan Allah bukanlah agama. Jadi jangan percaya kepada agama. Tuhan tidak pernah janjikan ideologi. Jangan percaya kepada ideologi. Tuhan tidak pernah janjikan filsafat bagian apapun. Jadi jangan percaya kepada filsafat bangsa-bangsa. Yang Tuhan janjikan adalah anak laki-laki, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan ular ini akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Dan selama 2000 tahun seluruh para nabi di sepanjang perjanjian lama menubuatkan siapakah anak laki-laki yang dimaksud oleh Allah ini. Kepada Adam dan Hawa, Allah menyatakan bahwa dia adalah keturunan dari seorang perempuan. Nantinya dia akan meremukkan kepala ular. Mengapa ia meremukkan kepala ular? Karena ular adalah iblis. Iblis itulah yang memancing manusia masuk ke dalam maut. Maka nanti anak laki-laki ini akan meremukkan maut itu sendiri. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki ini lahir mengatakan bahwa nanti ia akan datang. Anak laki-laki ini akan lahir dari tengah-tengah bangsa Israel, dari bangsa Yehuda. Kalau aku pembebas engkau, wahai Israel, dari perbudakan Mesir, maka nanti yang akan datang ini akan membebaskan engkau dari perbudakan yang lebih besar.
1000 tahun sebelum anak laki-laki ini lahir, Raja Daud mengatakan bahwa nanti dalam Mazmur 22, anak laki-laki ini akan berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. 750 tahun sebelum anak laki-laki ini lahir, Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 mengatakan bahwa nanti anak laki-laki ini akan ditempatkan di antara dua orang penjahat. Ia akan ditikam, ia akan dihina, ia akan dicaci, ia akan dimaki. Bukan oleh karena pelanggarannya sendiri, tapi oleh karena pelanggaran kita dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan ia akan memberikan anugerah bagi dunia. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika mengatakan nanti anak laki-laki itu akan lahir di sebuah kandang domba di kota Daud di Bethlehem. Nabi Hosea sebelum anak laki-laki itu lahir mengatakan bahwa nanti dia akan diasingkan ke Mesir. Yeremia dan Yehezkiel dan para nabi yang lain mengatakan bahwa nanti dia akan menunggangi seekor keledai dan dia akan disebut Hosana sebagai raja. Tulang-tulangnya anak laki-laki itu tidak akan dipatahkan. Dia akan menderita sengsara. Dia akan menggenapi tanda Yunus. Dan dia akan melakukan segala sesuatu yang mendatangkan belas kasihan yang besar kepada dunia. Seluruh para nabi selama hampir 2000 tahun. Mulai bangsa Israel. Mulai dari Adam sampai kepada nabi yang terakhir Maleakhi. Allah bernubuat segala sesuatu tentang anak laki-laki ini. Dan pada tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki seperti yang dikatakan Mika di kota Bethlehem. Dari seorang perempuan seperti yang dia jengar pada Adam. Yang diberi nama Yesus, yang disebut Kristus dari Nazaret. Dan ketika anak laki-laki ini lahir, dia menggenapi semua apa yang dilihat oleh para nabi di masa depan. Ia menggenapi apa yang disebutkan oleh Mika. Ia menggenapi yang disebutkan oleh Yesaya. Ia menggenapi yang disebutkan oleh Hosea. Ia menggenapi semua yang disebutkan oleh Yeremia dan Yehezkiel. Jadi ketika anak laki-laki ini datang ke dunia ini, dia mengkehendaki dan mengisi dan juga memenuhi semua apa yang dijanjikan oleh para nabi. Tapi lebih daripada itu, apa yang dilakukan oleh anak laki-laki ini? Dan bahkan anak laki-laki ini berkata, kalau kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang dimaksudkan seluruh para nabi itu, kamu akan mati dalam dosamu. Para nabi ini mengatakan apa tentang anak ini? Apa yang dilakukan tentang anak laki-laki ini sehingga kalau kita tidak percaya kepada dia, kita akan mati dalam dosa kita. Apa yang dilakukan anak laki-laki ini? Apa yang dia lakukan? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang. Apakah Anda pikir hidup yang kekal di sana dijanjikan tanpa alasan? Tidak. Mengapa dikatakan karena begitu besar kasih Allah? Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau percaya kepada anak laki-laki itu, kita akan diberikan hidup yang kekal. Mengapa kita diberikan hidup yang kekal? Karena memang sejak semula kita dicipta untuk menikmati hidup yang kekal itu. Tapi hidup yang kekal itu terhalang oleh karena dosa dan kuasa dari dosa ini. Maka agar pintu kepada hidup yang kekal ini terbuka kembali, yang dilakukan oleh anak laki-laki ini adalah melunasi dosa dan mengalahkan dosa. Bagaimana cara anak laki-laki itu melunasi dosa? Mengapa dosa perlu dilunasi? Karena dosa adalah hattah. Dosa itu adalah hutang. Hutang apa kita kepada Allah? Apa hutang kita kepada Allah? Hutang kita kepada Allah adalah kasih. Karena kita gagal memberikan itu kepada Allah. Maka semua orang telah gagal mengasihi Allah. Maka kegagalan kita itu membuat kita tidak dapat menikmati hidup yang kekal itu. Tidak dapat membuat kita menikmati cintanya yang luar biasa. Maka untuk melunasi hutang kasih itu, melunasi kegagalan kita mengasihi Allah, maka caranya Kristus Yesus melunasi kegagalan kita mengasihi Allah adalah dengan ketaatannya dan keberhasilannya mengasihi Bapaknya sampai mati di Kalvari.
Jadi ketika ia mengasihi bapaknya sampai taat di kayu salib, sampai mati pada puncak yang terakhir dalam pelayanannya kepada bapaknya. Ketika ia berkata, sudah selesai. Ketika ia berkata, tetelestai. Tetelestai adalah bahasa Yunani bagi transaksi hutang piutang. Jadi ketika dia mengatakan sudah selesai, para rasul di dalam hikmat yang dikaruniakan kepada mereka mengatakan, surat hutang dosa kita telah dipakukan di atas kayu salib. Artinya kegagalan manusia mengasihi Allah, hutang manusia yaitu kasih kepada Allah, ketidaktaatan manusia dilunasi oleh ketaatan Kristus, kasih yang sempurna Kristus kepada Bapaknya sampai mati di Kalvari. Tapi selain melunasi dosa itu, yang dilakukan Kristus jauh lebih besar. Dosa itu memiliki dampak, dosa itu memiliki efek. Apa efek dari dosa itu? Sebab upah dosa adalah maut, dan sengat maut adalah dosa. Maka cara Kristus selanjutnya adalah ia datang untuk menginjak kepala ular itu. Karena kuasa dari ular itu adalah kematian. Karena kuasa dari iblis adalah kematian. Maka cara Kristus untuk mengalahkan iblis itu adalah dia memasuki kuasa kematian itu, agar melalui kematiannya dia mengalahkan kematian itu. Maka seperti hikmat yang dikaruniakan kepada penulis Ibrani 2 ayat yang ke-14b mengatakan, supaya melalui kematiannya Kristus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maka ketika Yesus Kristus naik ke atas Kalvari, ia dengan taat, ia dengan sempurna mengasihi Bapaknya, ia melunasi hutang kita kepada Allah. Tapi lebih jauh daripada itu, ia mengalahkan efek daripada hutang dosa itu. Melalui salib itu, ia memasuki kematian. Ketika ia memasuki kematian itu, ia merusak, ia menginjak, ia memporak-porandakan kematian. Dan ketika ia merusak kematian itu, ia membuktikan bahwa ia berhasil mengalahkannya melalui kebangkitannya. Ketika ia bangkit pada hari ketiga, ia mau memberitahu seluruh dunia, lihatlah, aku telah hidup. Jadi jikalau engkau mau kembali kepada hidup yang kekal sebagaimana aku menjadikan engkau sejak semula, maka datanglah kepadaku yang telah membuktikan aku telah mengasihi Bapakku dengan sempurna untuk melunasi kegagalanmu mengasihi Allah. Dan aku telah mengalahkan kuasa yang telah menawan engkau, yaitu kematian itu. Jadi ketika ia berhasil melunasi dosa, ia mengalahkan kuasa dari dosa, maka pintu kepada kekekalan itu terbuka kembali di dalam Kristus. Maka itulah alasan ia berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sebab tidak ada, tak seorang pun di dalam sejarah dunia yang telah melakukan seperti yang Kristus Yesus lakukan. Maka ia pun dalam kekudusannya berkata, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Mengapa di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa? Karena tak satu pun yang dapat menghadiahkan seperti yang dihadiahkan oleh Kristus. Tak satu pun yang dapat memberikan seperti yang diberikan oleh Kristus. Karena memang tak seorang pun yang telah melakukan yang seperti yang Yesus lakukan. Bahkan lebih jauh, tak seorang pun yang seperti Kristus, yang adalah firman Allah sendiri yang datang untuk memulihkan manusia. Mengapa Yesus yang adalah firman Allah yang harus turun menjadi manusia? Karena sejak semula kita diciptakan oleh firman Allah. Kita dijadikan oleh firman Allah. Dan ketika manusia yang adalah ciptaan dari firman Allah itu rusak, maka firman Allah itu sendiri yang datang memperbaikinya. Dan Rasul Yohanes mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kebenaran dan anugerah. Inilah alasan mengapa manusia harus datang dan percaya kepada Kristus. Karena setiap kerinduan manusia hanyalah hidup. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, apapun sukumu, dari bangsa manapun engkau dilahirkan, dari manapun saya berada. Mau engkau dari bangsa Tiongkok, mau dari Brazil, mau dari Argentina, mau dari Indonesia, mau orang Tionghoa, mau orang Batak, mau orang Nias, mau orang Manado, orang manapun engkau di seluruh dunia, mau orang Afrika. Tujuanmu dan keinginanmu hanya satu, hidup. Kamu kerja cari uang capek-capek, itu demi perutmu, demi hidupmu.
Kamu sekolah tinggi-tinggi agar hidupmu layak. Dengan sekolah tinggi kamu gampang cari pekerjaan. Dengan demikian kamu cepat earn money. Ketika kamu cepat mendapatkan uang, kamu bisa tetap mempertahankan hidupmu dengan mensuplai perutmu. Orang bekerja di dunia ini, semua orang bekerja. Berusaha mempertahankan hidup yang ada padanya. Dengan mengisi perutnya. Kerinduan manusia itu hanya satu, hidup. Orang berlomba-lomba tamak. Orang berlomba-lomba korupsi. Orang lomba-lomba menipu, orang berbuat jahat, itu demi hidupnya. Orang mau jadi kaya, adakah orang pengen korupsi lalu setelah itu dia mati? Tidak. Orang cari banyak uang, tamak, mencuri uang orang miskin, mencuri hak orang lain, itu adalah agar dia hidup lebih enak daripada orang lain. Itu tujuannya. Yang diinginkan manusia itu hanya satu, hidup. Itu yang dicari manusia. Itu yang dikejar manusia. Itu yang diinginkan manusia. Saking takutnya orang mati di bumi ini karena ada isu bumi ini akan hancur. Ada orang-orang di dalam hikmat yang bukan dari Allah mencari hidup di Mars. Mereka mau terbang ke sana, buat roket ke sana. Saking pengennya hidup lebih lama. Bahkan dia mau pindah dari dunia ini agar tetap bisa hidup. Hiduplah yang dicari oleh semua manusia. Hidup yang dikejar oleh semua manusia. Meskipun ia tidak mengenal Kristus, hiduplah yang dicari oleh semua manusia. Dan yang paling dihindari, yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Karena orang takut matilah. Maka ketika ada orang berusaha memberitahu ketidakjujurannya, maka ia membunuh orang itu agar ia tetap hidup dan takut mati. Ketika orang sakit, dia menderita, dia pergi ke tempat-tempat terbaik agar dia diobati, agar dia tidak lebih lama menderita, agar dia tidak cepat mati. Dia pengen hidup lebih lama. Aku belum siap mati. Ada orang demam, langsung beli obat demam agar dia tidak mati dulu. Ada orang sakit kaki, kalau uangnya banyak, dia pergi ke luar negeri, obati kakinya agar belum mati, tidak pincang dan tidak mati. Orang takut sekali mati. Seluruh dunia, seluruh manusia itu takut pada kematian. Dan ingin mencari hidup. Mengapa manusia seperti itu? Karena sumbernya hanya satu, Allah sang hidup. Tetapi manusia itu nggak akan bisa mempertahankan hidupnya. Sebab kita ini dikuasai oleh dosa. Jadi kalau yang dicari manusia adalah hidup, dan yang ditakuti manusia adalah kematian. Mengapa engkau tidak mempercayakan jiwamu kepada Dia yang telah mengalahkan kematian dan juga telah memberikan hidup melalui kebangkitannya itu? Apakah alasan manusia untuk menolak berita keselamatan? Apakah alasan manusia untuk menolak Yesus Kristus? Sedangkan yang diinginkan, yang dicari manusia itu hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus yang telah meluputkan dirinya dari kematian melalui kebangkitannya. Dan yang paling ditakuti manusia hanya dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Apakah yang engkau inginkan, wahai manusia? Mengapa engkau menolak Yesus Kristus? Sedangkan apa yang sedang engkau perjuangkan dengan dunia-dunia sekarang ini, itu ada disediakan oleh Yesus Kristus. Dan dia tidak hanya menyediakan, tapi ia membuktikan bahwa ia adalah pemilik hidup. Oleh karena itu ketika ia bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ia tidak senang bercanda, ia tidak senang bermain-main. Ia adalah sang jalan itu di dalam kebenaran, kebenaran untuk menuntun kepada hidup. Dan ia tidak hanya mengakui bahwa akulah hidup, tapi ia membuktikan bahwa dia adalah hidup itu melalui kebangkitannya. Jadi kalau dia adalah hidup itu, kalau ia membuktikan bahwa ia telah hidup dari kematian dalam sejarah dunia, ia bangkit disaksikan oleh para rasulnya, disaksikan 500 orang dalam sejarah Yahudi. Lalu kalau kamu mau hidup, mengapa engkau tidak memberikan dirimu kepada Dia? Dan kalau yang paling engkau takuti adalah kematian, mengapa engkau tidak mempercayakan dirimu kepada Dia yang telah menginjak kematian itu? Apakah alasan manusia menolak Yesus Kristus? Hanya kesombongan. Padahal Dia sudah berkata, di luar aku, engkau tak dapat berbuat apa-apa. Sebab memang demikianlah adanya. Jadi kalau ada anak-anak muda, demi kekayaan, demi wanita, demi pria, demi kekuatan, demi kuasa, demi apapun yang ada di dunia ini, lalu engkau meninggalkan Yesus Kristus,
Kita meninggalkan Yesus Kristus karena apa yang di dunia ini, betapa malangnya nasib kita. Di manakah Herodes yang agung yang sangat kaya raya itu? Di manakah Pontius Pilatus yang sangat kuat mendakwa Tuhan kita? Di manakah Kleopatra yang cantik itu? Di manakah Raja Kores yang agung? Di manakah Ptolemy pemimpin bangsa Gerika? Di manakah pemimpin Media Persia? Di manakah pemimpin Babilonia? Di manakah pemimpin Kaisar dari Roma? Di manakah mereka hari ini semua? Mereka sangat kaya, kuat, berkuasa, mulia, cantik dan tampan. Di manakah mereka hari ini? Di bawah kakimu, dalam tanah. Bahkan semua yang mereka miliki tak dapat meluputkan mereka dari satu hal, kematian. Jadi kalau itu yang kamu cari dengan meninggalkan Kristus, nasibmu akan sama dengan mereka, sebagaimana mereka telah berakhir di dalam tanah sampai hari ini. Tapi Yesus Kristus melalui Kalvari, Ia telah menganugerahkan belas kasihan yang besar kepada dunia ini. Ketika Ia bangkit mengalahkan kematian, Ia menghadiahkan hadiah yang terbesar yang tak akan bisa dibeli oleh apapun. Sebab kuasa dari Pontius Pilatus, kekayaan dari Raja Herodes tak mampu membeli hidup, karena sampai hari ini mereka mati dan tetap mati. Jadi kalau kita mencari kekayaan, kita mencari kekuatan, kita mencari apa yang diinginkan oleh dunia ini dengan meninggalkan Kristus, betapa malang dan bukankah kita tuh begitu bodoh untuk memperoleh semuanya itu dengan meninggalkan apa yang pasti di dalam Kristus Yesus itu. Bukankah kita ini bodoh? Kalau ada orang dengan bangganya, aku bisa tetap hidup, aku bisa tetap melakukan yang terbaik. Di luar Yesus pun aku bisa melakukan apa-apa. Kamu ngomong begitu karena kamu masih hidup di dunia ini. Tapi setelah roh kamu berpisah dari tubuhmu, kemanakah engkau akan pergi? Siapkah engkau menanti tuntutan dari si jahat? Apakah kamu pikir ketika kamu mati, rohmu berpisah dari tubuhmu, lalu kamu langsung melesat ke sana kemari? Tidak. Kamu dituntut oleh penguasa yang di udara ini. Maka dalam Efesus 6, Rasul Paulus berkata, lawan kita adalah penghulu-penghulu yang ada di udara. Roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi ketika orang mati, ia akan dituntut oleh yang jahat itu. Siapkah kita? Siapkah kita bisa menerima tuntutan itu kalau kita mengandalkan diri kita sendiri? Bukankah saya ini orang yang sangat berdosa? Bukankah kamu juga demikian? Apakah kita dengan pede ketika kita mati bertemu dengan hakim yang agung? Apakah kita percaya membawa diri kita yang penuh dengan noda, dosa, kusta, kehinaan, kekotoran ini kepada Allah yang kudus? Tidak. Oleh karena itu kita hanya perlu mengandalkan kasih karunia dalam Kristus. Ketika yang berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Malah sebaliknya, kalau kita percaya kepada Dia yang menganugerahkan hidup itu, kita akan memperoleh sebagaimana Dia telah hidup. Apakah ini yang menjadi sukacita terbesarmu atau tidak? Kalau bukan ini yang menjadi sukacita terbesarmu, sekalipun engkau datang doa pagi, tadi Bapak Andreas mengatakan, 25 tahun doa pagi ini telah dibuat. Sekalipun selama 25 tahun ini engkau datang ke tempat ini, tapi sukacita terbesarmu bukanlah Injil sang hidup dan terkalahkannya maut oleh Yesus Kristus. Kalau bukan itu menjadi sumber sukacitamu, engkau tak berguna menjadi Kristen. Dan itu tak akan menolongmu. Sebab Kristus tidak pernah menawarkan yang lain. Yang Kristus tawarkan dalam maksud inkarnasinya ketika Ia datang ke dunia adalah apa? Aku mau menghadiahkan engkau hidup dalam keadaan sama seperti engkau manusia. Maka Ia datang ke dunia ini di dalam gambarannya yang hina. Ia datang ke dunia ini di dalam kemiskinan, di dalam penderitaan, agar semua orang yang sangat menderita, sangat miskin, sangat hina dapat tetap menerima Dia. Dapat tetap mengerti tentang apa yang Dia lakukan. Ia menanggung kehinaan kita, Ia menanggung kekotoran kita, Ia menanggung semua yang buruk pada kita. Agar ketika Ia menanggung demikian, tapi keilahiannya mengalahkan semua itu dan memberikan kita hidup yang kita cari-cari itu. Jadi kalau ini bukanlah sumber sukacita terbesar kita, kalau ini bukanlah sumber yang membuat kita bahagia, mengapa kita tetap bertahan menjalani hidup ini? Lalu apakah yang membuat engkau tetap bertahan kalau bukan Injilnya Tuhan kita itu? Apakah hanya sekedar memperjuangkan hidup? Aku mau makan saja, anak-anakku mau makan saja. Apakah hanya itu cukup bagimu? Ketika engkau mati, apakah engkau dapat memberikan semua itu kepada apa yang engkau pedulikan di dalam dunia ini? Tidak. Pikirkanlah hal itu. Apakah saya sungguh-sungguh mengikut engkau ya Kristus?
Apakah yang membuat saya sangat bersuka cita? Apakah yang membuat saya sangat berpengharapan? Apa yang membuat saya bersuka dalam dunia ini? Kristus berkata, engkau memang menderita aniaya di bumi, tapi kuatkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Ketika ia berkata seperti itu, apakah maksudnya itu bagi saya dan kamu? Apakah kekristenan kita hanyalah kekristenan datang ke gereja menyanyi, meminta kepada Allah? Minta, aku butuh ini, butuh ini. Ketika kamu berdoa dengan cara seperti itu, apa gunanya engkau dengan orang yang memberhalakan sesuatu? Apa gunanya iman kekristenan itu ada pada kita? Apakah makna dan apakah arti Yesus Kristus itu kita imani sebagai Tuhan, penguasa, Kyrie dari kita? Dia adalah sebagai Adonai yang berkuasa sebagai sang pantokrator, penguasa langit dan bumi. Apakah artinya kita mengimani dia? Apakah karena kita sungguh-sungguh mengerti Injilnya dia dan mencari kerajaannya itu? Dia datang itu untuk menyatakan kerajaannya. Jadi kerajaan itulah yang harus dicari. Terlalu banyak kekristenan hari ini adalah kekristenan yang bermain-main di dalam apa yang tidak ditawarkan Tuhan. Anda harus hati-hati. Karena dunia ini bisa menipumu. Injil, salib, maksud Kalvari itu diputerbalikkan secara perlahan untuk menipu telingamu. Agar engkau mendengarkan apa yang enak, engkau melupakan esensi apa yang ditawarkan Kristus. Dengan demikian kekristenanmu hanya hidup tanpa alasan yang benar. Dan ketika kita mati, kita tak menemukan terang itu. Kristus itu datang mengatakan, akulah terang dunia, aku mau menerangi engkau. Kalau dia mengatakan akulah terang dunia, berarti kita semua ini adalah orang-orang gelap. Jadi kalau kita menentukan keinginan kepada dia, keinginan kita itu semua adalah keinginan yang gelap. Saya mau ini Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Pilihlah mana yang benar, mana yang kau suka. Semua pilihanmu itu adalah pilihan yang gelap. Maka hidup dalam kekristenan, satu-satunya cara hidup untuk hidup dalam Kristus hanya satu. Berserah. Berserah itu bukan salah satu cara, satu-satunya cara. Sebab saya ini buta, 50 menit ke depan saya itu buta. 2 menit ke depan saya buta. Yang ke belakang pun saya masih tetap buta. Apa di sekeliling saya ini saya bodoh. Saya tidak tahu apa-apa. Gak mengerti saya tentang misteri hidup. Saya tidak mengerti bagaimana dosa bekerja dalam diri manusia. Saya tidak mengerti bagaimana dosa menutupi hati sehingga itu membuat saya melihat Allah di dalam tempat dan kapasitas yang tidak seharusnya. Kita harus mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Kita mengakui bahwa kita lemah. Kita mengakui bahwa kita ini tidak mengerti apa-apa agar Dia yang melakukan itu dalam hidup kamu dan saya. Itu cara hidup dalam kekristenan. Apakah ketika engkau sakit, apakah ketika Anda sakit Anda langsung berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan aku tidak ada uang, berikan aku uang. Tuhan anakku nggak mau makan, aku nanti nggak makan. Tuhan aku butuh ini. Tuhan nggak perlu kamu mengatakan itu, sebab Dia bukan tidak tahu itu. Dia tahu itu. Yang Tuhan butuhkan apa? Tuhan apa maksud dari semua ini? Bawa aku kepada kehendak-Mu. Itu yang perlu. Makanya dalam doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kehendak Dia dulu yang diprioritaskan, baru keinginan-keinginanmu. Jadi jangan kamu tulis daftar-daftarmu, kasih sama Dia. Pilih mana yang kau suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, tapi suka-sukamu Tuhan itu pun berdasarkan keinginanmu sendiri. Itu palsu. Karena apa? Kita merasa tahu atas Tuhan. Paulus yang pintar sekali. Sekolahnya di Tarsus. Orang tuanya dari Giskala. Sangat kaya raya. Dia merasa tahu tentang firman Tuhan. Ia merasa melihat tentang kebenaran dalam Taurat. Tapi Tuhan menyadarkannya kenapa? Buat matanya buta. Untuk beritahu, kamu masih buta loh. Kamu belum tahu apa-apa loh Saulus. Kamu belum ngerti apa-apa tentang aku. Maka aku izinkan kamu buta. Agar kamu mengerti kamu lemah tanpa aku. Paulus berusaha berjuang karena kemampuannya. Dia berusaha bekerja dengan apa yang ada padanya. Tapi Tuhan tidak suka yang seperti itu. Yang Tuhan mau adalah baringkan dirimu dan berimanlah seperti anak kecil.
Kristus berkata, kalau kamu tidak seperti anak kecil, kalau imanmu tidak seperti anak kecil, kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Anak kecil di sana adalah infant, artinya bayi. Sebagaimana bayi yang berserah penuh kepada orang tuanya, maka hidup kita pun harus berserah penuh kepada kehendak Allah. Bayi itu nggak bisa melakukan apa-apa. Apa yang orang tuanya mau, bajunya warna pink, warna merah, warna apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, itu untuk kebaikan anak itu. Kita nggak mengerti apa-apa di dalam dunia yang penuh dengan misteri ini. Maka kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, agar Allah yang mendandani kita di dalam maksud kasih-Nya, karena Ia tidak pernah memikirkan keuntunganmu, tapi Ia selalu memikirkan keselamatanmu dan saya. Dia nggak peduli tentang keuntungan Anda. Mau bisnis, mau cuan segala macam itu dia nggak peduli itu. Dia nggak penting dengan itu semua. Yang dia selalu pikirkan itu bagaimana kamu tetap selamat. Karena dia datang ke dunia menawarkan apa? Keselamatan. Kalau kamu tidak percaya, kamu mati. Kalau kamu percaya, kamu hidup. Itu yang dia tawarkan. Dia tidak tawarkan yang lain-lain. Jadi di dalam Kristus, jangan kau pikirkan yang lain-lain. Kamu mau cari, aku mau cari uang, aku mau minta kepada Yesus agar aku diberikan bisnisku semakin besar, aku semakin kaya. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu melewatkan inti yang terpenting dari Kristen itu. Apakah artinya ketika dituliskan, cari adalah hulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu? Apakah arti dari kerajaan Allah itu? Apakah arti mencari kerajaan maka semuanya ditambahkan kepadamu? Apakah ketika Tuhan berkata seperti itu, apakah dia sedang berdusta? Terlalu banyak dari kita berdoa, memohon-mohon kepada Allah, seolah-olah Allah tidak tahu bahwa itu kita perlukan. Tuhan tahu semua yang kita butuhkan. Tuhan tahu semua yang kita perlukan, bahkan tanpa kita doakan. Tapi yang Dia mau adalah apakah kita mau mencari kerajaan itu atau tidak. Apakah kita mencari kerajaan itu? Apakah kita mengusahakan kerajaan itu? Orang yang mencari kerajaan Allah adalah orang-orang yang rendah hati. Sebab kerajaan Allah Dia yang maha tinggi. Yang datang di dalam kerendahan hatinya hanya dapat diterima oleh orang-orang yang rendah hati. Mari merendahkan diri bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam Dia yang kaya itu. Menyerahkan kita di dalam dirinya sepenuhnya dengan penuh kasih itu. Karena gak ada hal yang lebih penting daripada hal itu. Ini yang harus diusahakan wahai orang-orang Kristen. Bangun dari tidurmu di dalam kekristenanmu yang tidak berarti, yang hanya memanfaatkan Kristus dan tidak menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kepada Kristus itu bukan tentang menyanyi-menyanyi, bukan. Persembahan kepada Kristus adalah hatimu kepada Dia. Apakah engkau memberikan hatimu sungguh-sungguh kepada Dia? Sebab banyak orang menyanyi juga dengan maksud yang palsu. Aku menyanyi Tuhan, Tuhan, tapi dipuji suaranya bagus. Terlalu banyak yang palsu dalam diri kita ini. Banyak. Jangan terlalu percaya sama dirimu sendiri. Dirimu sendiri pun menipumu. Adam dan Hawa dirinya sendiri pun menipu dia. Kain dosanya menipu dia. Semua orang berdosa itu ditipu oleh dosanya sendiri. Jangan terlalu percaya sama dirimu sendiri. Jangan. Percayalah kepada Allah. Dan itu yang harus kamu minta dalam doamu. Tuhan, aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu bahwa hanya Engkau yang dapat menyelamatkanku. Aku tidak mungkin meninggalkan Engkau. Tapi berikan aku kemampuan untuk tetap percaya. Berikan aku kemampuan untuk tetap mengikuti kehendak-Mu. Berikan aku kemampuan untuk rendah hati. Menyadari bahwa aku lemah agar Engkau menjadi kuat. Agar aku bodoh agar dalam Engkau aku berhikmat. Aku ini tidak tahu apa-apa. Agar di dalam Engkau aku bisa menjadi tahu apa yang tersembunyi itu. Itu harus kita minta dalam doa. Orang-orang berlomba mencari kekuatan. Cari duit banyak-banyak biar kuat. Ada itu apa, olahraga-olahraga itu apa itu? Nah, itu dilakukan orang biar dia kuat, terlihat gagah. Itu menipu. Bukan berarti itu nggak boleh ya, silakan lakukan. Tapi kalau itu yang kamu andalkan sebagai hal yang membanggakan dalam dirimu, kamu salah. Sebab itu semua akan membusuk. Tubuh sebagus apapun, secantik apapun akan jadi tengkorak yang sama di dalam kuburan. Dan itu nggak dipakai nanti di hari kebangkitan. Orang berjuang ingin membuat tubuhnya bagus. Perempuan diet agar dia bentuk tubuhnya bagus. Ada orang apa itu yang buat apa itu? Bukan skincare. Apa sih yang mulai kerutan itu terus? Lupa saya. Itulah itu. Ketika dia mulai tua,
Dia berusaha menghindari ketuaannya. Dia punya duit, dia pergi ke dokter. Dokter, tarik dulu semua yang keriput-keriput ini. Sebab banyak masalah dalam tubuhku ini. Ya kan? Kulitnya bermasalah, dia beli skincare terbaik untuk mengobatinya. Engkau begitu peduli pada penampilan fisikmu. Engkau begitu peduli terhadap tubuhmu yang akan binasa dimakan tanah. Tapi apakah kita pernah peduli atas sakitnya jiwa kita? Pernah gak kita peduli betapa rusaknya jiwa kita ini? Ketika orang sakit, dokter, saya sakit perut, saya sakit lambung, obati saya, sembuhkan saya. Kita datang kepada dokter menyerahkan diri kita untuk kebaikan tubuh kita. Tapi pernahkah kita datang kepada Kristus untuk memperbaiki jiwa kita? Pernahkah kita datang memohon kepada Dia, Tuhan, pulihkanlah batinku dan hatiku yang telah rusak, yang telah ditutupi dan disusupi oleh dosa ini. Bermurah hatilah kepadaku agar aku dapat melihat hikmat-Mu di dalam setiap peristiwa dalam hidupku ini. Pernah gak kita memohon itu kepada Tuhan? Kita begitu peduli tentang penampilan tubuh ini, tapi kita gak pernah peduli terhadap jiwa kita yang rusak ini loh. Padahal jiwa kita lah yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Itu yang akan bertanggung jawab. Tuhan tuh tidak peduli sebesar anting-antingmu, dia tidak peduli. Seberapa bagus matamu, dia nggak peduli itu. Sebab itu ditentukan oleh standar dunia. Mana yang cantik, badannya harus bentuknya seperti ini, kakinya harus sepanjang ini. Itu penentuan dari dunia. Tuhan tidak pernah ukur-ukur begitu. Tuhan Yesus saja, kata Yohanes, tidak tampan. Jadi kalau laki-laki kejar ketampanan agar disukai orang, kamu tidak di jalannya Tuhan. Oh iya. Nabi Yesaya mengatakan, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga melihatnya pun kita tidak mau menginginkannya. Jadi kalau mungkin Kristus lahir pada masa ini, dia ada di zaman sekarang, mungkin dia nggak disebut good looking. Dia tidak disebut dengan opa-opa Korea, opa-opa Yahudi. Dia tidak tampan. Tapi itulah cara Allah untuk mematahkan hikmat dunia itu. Di balik ketidaktampanan Kristus itu, di balik tidak ada semaraknya itu, Dia menghadirkan apa yang dicari oleh dunia, yaitu hidup. Dan Ia mengalahkan apa yang paling ditakuti oleh dunia, yaitu kematian itu. Itu cara Dia. Maka hikmat itu tersembunyi jauh di bawah, hanya tersedia bagi mereka yang mencarinya. Maka carilah Dia. Carilah Yesus Kristus itu, anak-anak muda. Kamu jangan mau ditipu oleh apa yang tampak di dunia ini. Jangan. Gak boleh. Ya. Karena itu yang terpenting. Oleh karena itu mari berserah, mari menjadi rendah hati. Dan mari merelakan diri kita. Seperti Daud berkata, ya Tuhan berikanlah aku roh yang rela, agar di dalam kerelaan hati itu kita bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Dan menjadikan kehendak Dia sebagai kehendak kita yang terutama. Sebab hidup kita bukan lagi kita. Tapi hidup kita adalah, kalau hidup kita Kristus, mati kita adalah keuntungan. Jangan takut mati. Kalau kamu takut mati, kamu takut menderita, kamu takut miskin. Satu hal yang mau saya sampaikan, imanmu masih palsu. Paulus tidak takut mati. Petrus tidak takut miskin, karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jadi kalau kamu takut kepada tiga hal itu, takut mati, takut miskin, takut menderita, imanmu masih palsu. Benarkan hatimu, memohon kepada Allah, agar Ia memberimu kekuatan untuk dapat beriman. Tuhan berkati.